Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema kita pada hari ini, yaitu menghadapi tekanan. Hidup memang tidak lepas dari yang namanya tekanan. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, pada saat itu juga tekanan mulai ada. Tekanan hidup adalah berbagai tuntutan, tantangan, dan perubahan yang dihadapi seseorang dalam proses perjalanan hidupnya. Tuntutan ini bisa berasal dari pekerjaan, keluarga, hubungan, finansial, sosial, dan lain-lain sebagainya. Tekanan hidup bisa berdampak buruk bagi setiap manusia jika itu tidak diselesaikan, jika itu tidak dihadapi. Kalau dibiarkan bisa berdampak buruk, di mana bisa mempengaruhi kesehatan mental, bahkan fisik. Sehingga penting untuk dikelola dengan baik. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk bagi setiap kita. Firman Tuhan yang akan menasihatkan kita supaya kita dapat menghadapi setiap tekanan yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menjadi nasihat bagi setiap kehidupan kita. Apa yang dapat kita lakukan dan apa yang dapat kita pelajari. Mari kita buka di dalam Mazmur 43 dan kita akan membaca ayat 1. Mazmur 43 ayat 1 berkata, "Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang." Mari kita renungkan firman Tuhan ini menggunakan kita observasi terlebih dahulu. Di mana di dalam observasi Daud ternyata pernah mengalami tekanan dalam hidupnya. Tapi kemudian ia dapat mengatasinya. Lalu dibuatlah nyanyian pengajaran Bani Korah. Daud menulis Mazmur ini waktu ia sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyisakan jiwanya. Dan karena perbuatan tindakan-tindakan orang-orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu, orang-orang yang curang, dan bahkan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal inilah yang membuat Ayub makin tertekan. Dampak dari jiwanya yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan. Hilang sukacita serta kegembiraan dan tentu membuatnya stres dan tidak memiliki damai sejahtera. Tapi Daud dapat mengatasinya dengan ia datang kepada Tuhan dan meyakinkan jiwanya bahwa Tuhan akan berlaku adil, bahwa Tuhan akan menolong kehidupannya dan akan memberikan ia kekuatan untuk dapat menghadapi setiap tantangan yang datang di dalam kehidupannya. Kita masuk dalam interpretasi apa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, tekanan yang kita hadapi jika dikelola dengan baik, maka yang pertama dapat membentuk karakter kita. Tekanan yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita melihat sisi positifnya, maka kita dapat melihat di mana tekanan ini dapat membentuk karakter kita supaya kita mempunyai karakter yang kuat. Tekanan yang Daud hadapi membentuk karakternya dan sekaligus membentuk bagaimana ia bereaksi di kemudian hari. Hal ini terbukti ketika hidupnya tertekan, langkah yang Daud ambil yaitu dengan datang kepada Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Hal itu juga berlaku bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Setiap hal yang membuat kita tertekan dapat membentuk karakter dan respon kita. Tentunya karakter yang makin kuat, respon kita ketika jiwa kita tertekan, kehidupan kita tertekan, maka kita belajar firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya ada kekuatan dari Roh Kudus
Ia akan memampukan kita menghadapi setiap tekanan-tekanan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, tekanan yang kita hadapi jika dikelola dengan baik, maka kita dapat menghadapi dan menyelesaikan dasar tekanan tersebut. Apa yang menjadi dasar setiap tekanan yang datang dalam kehidupan kita? Kita akan melihat, kita akan mencari solusinya. Dasar yang membuat kita tertekan, kita dapat mencari solusinya, kita dapat menghadapinya dan menyelesaikan. Jika kita dapat mengelolanya dengan begitu baik. Bagaimana caranya? Kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar kehidupan kita supaya kita dapat memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap tekanan-tekanan yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Lalu kemudian kita masuk di dalam aplikasi. Apa yang dapat kita aplikasikan? Apa yang dapat kita terapkan dalam setiap kehidupan kita ketika kita mulai menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut. Ketika kita tertekan, aplikasi yang pertama bagi setiap kehidupan kita adalah berharap pada Tuhan. Kenapa berharap kepada Tuhan? Karena kalau kita berharap kepada manusia, manusia dapat mengecewakan kita. Walaupun tidak semua manusia seperti itu, tapi umumnya seperti itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kita harus berharap kepada Tuhan. Terkadang Tuhan memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti, dan mengetahui akan pribadinya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengalaman-pengalaman yang indah, intim, dan mendalam dalam masa-masa yang sulit, beban berat, dan seolah-olah ditinggalkan olehnya, Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah masa-masa yang sukar itu supaya dia berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita memandang dan terfokuslah kepada Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong kita, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Tergantung kita meresponinya seperti apa, tergantung kita melihatnya seperti apa. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya setiap kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita tertekan, kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan pasti memberikannya damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Lalu aplikasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu bersyukur. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga dapat menyebabkan jiwa kita makin tertekan, jiwa kita makin membiar amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Tetapi ada nasihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berkatalah, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Katakan melalui mulut kita, bahkan sikap hati kita untuk kita tetap mengucap syukur. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur atas setiap masalah yang besar ini, masalah yang kita hadapi. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mengucap syukur, bahwa kita percaya ada rencana Tuhan atau ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kehidupan kita. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dan akan diberikan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Lalu kemudian aplikasi yang ketiga adalah percaya bahwa masih ada mujizat. Di dalam Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mujizat pun Dia akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama belajar untuk meyakinkan diri kita dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita.
Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi setiap kehidupan kita. Mujizat masih ada, buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah masa-masa yang seperti itu juga, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Mari sama-sama terapkan dalam setiap kehidupan kita untuk terus berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu dapat berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap tekanan-tekanan yang membuat kami stres, kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan memberikan kami damai sejahtera, yang akan memberikan kami sukacita, supaya kami dapat menghadapi dan menang atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.